Bab 29. Seo dingin terpikat cinta pembantu cantik. Siang harinya Kira keluar dari kamarnya. Dia sengaja tidak keluar kamar agar tidak bertemu dengan Mbak Nila, karena dia juga sedikit takut juga. Kalau berusaha tegar, tetap saja sifat Kira yang lembut dan sopan membuat dia sedikit takut untuk menyakiti hati orang lain, bahkan membalasnya. Sepertinya sudah pergi, ucap Kira saat sudah berada di lantai bawah yang terlihat sepi, tidak ada orang. Hingga dia menuju ke dapur, namun dia malah melihat dapur yang begitu berantakan sekali, seperti habis perang dunia ketiga saja, membuat Kira menjerit karena terkejut. Ah! Teriaknya sambil menutup mulut dan juga sampai terjatuh karena saking terkejutnya. Semua barang berserakan di mana-mana. Bahkan Kira melihat ada sebuah bangkai tikus yang ada di sana dan juga ada sebuah surat yang terletak di atas meja makan. Apa ini? Tanyanya sambil mengambil surat tersebut. Jangan coba-coba bermain denganku. Ini peringatan terakhir untukmu. Jangan sok, karena jika kamu berontak maka keluargamu dan Bisiti akan berada dalam bahaya. Segera bersihkan apartemenmu sendiri dan jangan pernah kasih tahu Tuan Muda. Ancam orang dari surat tersebut. Kira yang membaca itu langsung saja bergetar tubuhnya. Dia terkejut dengan ancaman tersebut karena dia belum pernah mendapatkan ancaman seperti itu. Mbak Nila kah? Tanya Kira yang sudah tahu dan jelas-jelas orang itu yang mengancamnya. Tiba-tiba teleponnya bergetar menandakan ada pesan masuk. Dia pun membukanya dan menampakkan sebuah ancaman kembali untuknya, di mana Nila mengirimkan sebuah foto, di mana foto itu adalah foto rumahnya dan juga kedua orang tua dan adiknya. Kira sangat tidak bisa jika harus orang-orang tersayangnya harus ikut dalam perselisihan ini. Dia tidak tahu kenapa Mbak Nila begitu benci kepadanya hingga harus sejauh ini. Setelah menenangkan diri, Kira pun membersihkan semuanya sendirian tanpa ada yang membantunya. Sedih dan takut itulah yang Kira rasakan sekarang ini. Malam harinya tiba Gavin pun pulang. Dia pulang hampir pukul 10 malam. Saat dia masuk, dia tidak melihat adanya sang istri di sana. Gavin pun menuju ke kamar, siapa tahu ada Kira di sana. Dan benar saja saat dia masuk, dia melihat sang istri yang tertidur di sofa depan ranjangnya. Gavin hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat sang istri dengan tidur seperti bola karena dia terlalu melengkung, dengan kakinya dia peluk erat sekali. Gavin melihat sepertinya tidur sang istri tidak begitu nyenyak karena dia terus bergerak ke sana kemari. Kenapa dia? Tanya Gavin sambil merasa heran. Dia pun mengangkat tubuh mungil tersebut ke kasur. Setelah itu Gavin bersih-bersih diri dan kemudian mengikuti sang istri ke alam mimpi. Rasanya nyaman sekali bisa memeluk tubuh Kira. Entah mengapa ini seperti sudah sebagai kebiasaan bagi Gavin. Hari-hari berikutnya pun berlalu begitu cepat. Dan hari ini adalah hari di mana Nila akan datang untuk membersihkan apartemen. Dan hari ini juga bertepatan dengan weekend sehingga Gavin tidak kemana-mana. Nanti akan ada pembantu ke sini, kamu udah tahu kan? Tanya Gavin kepada Kira saat mereka baru saja selesai sarapan. Iya mas, jawab Kira sedikit gugup. Karena selama 2 kali kunjungan Nila kemarin dia tidak bertemu. Karena Mama Mira mengajaknya pergi terus. Sehingga setelah surat ancaman tersebut dia sama sekali tidak bertemu dengan Nila. Atau lebih tepatnya Nila yang tidak datang dan memilih untuk bertemu dengan kekasihnya. Lagian juga tidak ada yang tahu kalau dia ke apartemen atau tidak. Tanpa Nila sadari perbuatannya itu akan ada akibatnya nanti. Hingga tak lama suara bel pun berbunyi menandakan ada orang yang datang ke sana. Biar aku aja mas, sahut Kira dan diangguki oleh Gavin. Kira pun menuju ke pintu utama untuk membukakan pintu, sedangkan Gavin menuju ke sofa depan untuk duduk dan bersantai sambil melihat televisi yang ada di sana. Cekle.
Kira membuka pintu dan benar saja, di sana sudah ada Mbak Nila yang berdiri dengan sombongnya. "Ceh, nyusahin," seru Mbak Nila sambil masuk. Begitu saja. Saat baru masuk dan melihat ada tuan mudanya di sana sedang duduk, membuat Nila langsung mengubah sikapnya dengan lembut dan anggun. "Tuan muda," sapa Nila mencoba mencari perhatian dari anak majikannya itu. Jawab Gavin tanpa melirik ke arah Nila karena dia fokus dengan tablet di tangannya. Dia sedang memantau harga saham yang lumayan cukup bagus untuk hari ini. Sedangkan Nila merasa kesal. Dia pun melihat Kira sekilas yang hanya berdiri diam di tempatnya dari tadi. Kemudian menuju ke dapur membersihkannya karena dia tidak bisa bolos kali ini karena ada majikannya. "Ceh, nyusahin aja. Kenapa coba tuan muda nggak ngeliatin aku tadi? Lihat aku udah berpenampilan seksi kayak gini, malah diem aja nggak tergoda," seru Nila kesal karena sudah menggunakan pakaian yang cukup seksi dengan dua kancing atasnya dilepas hingga menunjukkan bagian dadanya atasnya, namun sama sekali tidak dilihat oleh Gavin. Sedangkan Gavin setelah Nila pergi, dia tiba-tiba ke arah sang istri yang hanya diam saja di sana dengan tubuh yang kaku. "Ngapain berdiri di sana terus?" tanya Gavin penuh dengan tanya. Seru Kira yang terkejut dengan suara sang suami. "Sini duduk," ucap Gavin sambil menepuk sofa di sebelahnya. Kira pun segera duduk di sana dan melupakan sejenak adanya Nila di sana. Tanpa mereka berdua sadari bahwa sedari tadi interaksi mereka berdua dilihat oleh Nila. Semakin panas pula sekarang tubuh wanita itu Hingga siang hari Gavin dan Kira sekarang ada di kamarnya. Lebih tepatnya Gavin di ruang kerja sedangkan Kira ada di kamar. Dan Nila ada di bawah sedang memberitahukan area laundry yang memang akan dibersihkan 2 minggu sekali. "Mas, mau kemana?" tanya Kira saat Gavin keluar dari ruang kerja dengan jaket yang kebetulan ada di samping sofa. "Aku harus ketemu sama anak-anak bentar ya. Nggak lama, mungkin nanti sore udah balik," jawab Gavin sambil meminta izin ke sang istri. Iya mas, tapi cepet pulang loh ya," sahut Kira yang cukup takut ditinggal sendirian. Karena dia tahu kalau Mbak Nila masih ada di apartemennya. "Iya sayangnya mas," jawab Gavin sambil membelai rambut sang istri. Sedangkan Kira malah salting dibuatnya. "Cup," satu kecupan pun dibubuhkan oleh Gavin di bibir tipis sang istri. Setelah itu pamit karena sahabat-sahabatnya sudah menunggu dirinya. Bab 30. Setelah tak lama Gavin pergi. Tiba-tiba saja pintu kamarnya digetuk dengan begitu keras sekali, membuat Kira terkejut dibuatnya. Siapa ya?" tanya Kira membuat orang di luar sana berteriak begitu kencang sekali. Buruan keluar, atau lo mau gua berbuat yang enggak teriaknya dari luar. Siapa lagi kalau bukan Nila, membuat Kira buru membuka pintu. Lama lu," sentaknya sambil masuk ke dalam kamar tersebut. "Mbak, jangan masuk, ini kamar aku sama Mas Gavin," seru Kira mempertahankan tempat tidurnya karena ini adalah privasi untuk dirinya dan sang suami. "Lu bisa diam gak sih berisik?" ucap Nila sambil tiba-tiba mencengkram rahang Kira, membuat wanita itu mengadu kesakitan. "Pak, sakit," seru Kira mencoba melepaskan tangan Nila dari rahangnya. "Makanya diem," tegas wanita itu sambil menghempas rahang Kira. "Wah, enak banget ya jadi lu. Dari yang awalnya jadi pembantu sekarang malah jadi nyonya yang bisa tidur satu ranjang sama majikannya." Hahaha, seru Nila dengan songongnya sambil tidur-tiduran di ranjang tersebut. "Mbak, Kira mohon mbak keluar dari kamar aku sama Mas Gavin. Mas Gavin nanti marah kalau tahu ada orang yang masuk ke sini," seru Kira takut sang suami marah.
Cek, berisik banget sih jadi orang, seru Nila sambil berdiri dan menghampiri Kira. Mbak, tolong lepaskan, pergi Kira karena Nila menarik tangannya begitu kencang sekali. Mereka menuju ke kamar mandi di lantai bawah. Nila menyalakan shower hingga membasahi tubuh Kira dengan air dingin yang menyala begitu kencang hingga tubuhnya menggigil kedinginan. Rasain ini karena lo udah berani sama gua terakhir kalinya. Seru Nila menghantam tubuh mungil Kira ke dinding hingga pelipis wanita itu berdarah dan juga memukul ke sembarang arah yang langsung tertuju ke tubuh mungil itu. Ingin melawan, Kira sudah tidak punya tenaga lagi karena sudah cukup lemah sekarang ini. Setelahnya Nila membawa Kira ke gudang di lantai bawah dengan badan yang basah kuyup, di mana di sana cukup berantakan karena hanya ada beberapa sofa dan meja. Di sana juga ada kasur yang sudah tidak digunakan lagi. Tidur lo di sini, ucap Nila kemudian mengunci pintu gudang tersebut. Mbak, tolong bukain Kira. Mbak, Kira takut, teriak Kira yang begitu ketakutan karena di sana cukup gelap. Lu salah berurusan sama siapa anak sialan? Ucap Nila dengan bangganya. Tubuh Kira sudah sangat lemas, bahkan dia sudah tidak kuat untuk berteriak dan ambruk dibuatnya. Kemudian Nila pun pergi dari sana menuju ke mansion utama dengan perasaan senangnya karena sudah berhasil memberikan wanita itu pelajaran. Cek, nanti juga bisa bangun sendiri. Lagian ruangannya juga gua buka lagi tadi, seru Nila bodoh amat. Di sisi lain Gavin merasa ada yang tidak beres. Perasaannya dari tadi merasa ada yang mengganjal, tapi apa dia tidak tahu. Lu kenapa bro? Tanya Neil melihat Gavin yang seperti sedang gelisah itu. Gue gak tahu, tapi gue ngerasa ada yang gak beres deh, jawab Gavin. Mungkin lo cuma kangen kali sama istri lo. Sudah sana pulang aja, ini juga udah sore mau malam, jawab Simon dan diangguki oleh yang lainnya. Ya sudah, gue balik dulu ya. Kalau ada apa-apa, kabari gue, ucap Gavin berpamitan. Mungkin apa yang dia ucapkan oleh sahabatnya itu memang benar adanya. Tak lama setelah itu Gavin pun sampai di apartemen. Suasana cukup sepi karena pembantu sudah pergi, pikir Gavin. Dia pun menuju ke kamarnya, di mana sang istri pasti di sana. Namun saat membuka pintu dia tidak menemukan adanya sang istri. Kira, panggil Gavin namun tidak ada sahutan dari lantai atas. Bahkan dia mencari di perpustakaan di mana sang istri biasanya di sana pun tidak ada. Dia melihat ke HP-nya, siapa tahu sang istri menghubunginya. Namun tetap tidak ada, membuat Gavin mulai cemas dan khawatir karena setiap sang istri akan keluar pasti akan memberitahukannya terlebih dahulu. Kira, panggil Gavin lagi menuju ke dapur hingga ke area jemuran baju, namun tidak ada. Oh, CCTV. Serunya baru teringat kalau dia sudah memasang CCTV saat dia ke luar negeri. Dia memang memerintahkan Max untuk menyuruh orang yang untuk memasang CCTV untuk jaga-jaga jika ada keadaan darurat. Baru dia akan menuju ke ruang kerjanya, tiba-tiba suara panggilan sang istri mengalihkan perhatiannya. Mas, tolong, ucap Kira yang begitu lemah, liri-liri menerpa indera pendengarannya. Dia tadi hampir saja memejamkan matanya karena sudah sangat lelah. Namun dia mendengar suara teriakan namanya, membuat sebisa mungkin Kira bangkit dan meminta tolong. Gavin yang mendengar suara itu langsung mencari sumber suara, dan dia mendengar di area gudang yang begitu jelas sekali. Gavin langsung membuka pintu tersebut yang tidak dikunci. Namun karena Kira yang sudah kesusahan untuk menuju ke arah pintu pun tidak tahu kalau pintu itu tidak dikunci. Kira, teriak Gavin melihat tubuh mengenaskan sang istri. Dia langsung menggendong tubuh mungil tersebut yang sudah sangat pucat dan dingin sekali. Rasa khawatir Gavin akhirnya terjawab kenapanya.
Gavin menggendong tubuh tersebut menuju ke kamar utama. Dia mengganti pakaian sang istri dan dia juga sudah memanggil dokter pribadi keluarga Evander khususnya untuk para wanita. Karena memang dokter di keluarga Evander ada dua, yaitu wanita dan pria, sehingga sesuai kebutuhan akan diperlukan yang mananya. Tenang, mereka juga suami istri yang begitu kenal dengan keturunan Evander. "Dok, bagaimana keadaan istriku?" Tanya Gavin yang memang berbicara informal seperti itu. Karena memang sudah sangat kenal dan dokter Rani juga yang menyuruhnya untuk berbicara santai dari dulu. Sepertinya dia mendapatkan kekerasan. Karena aku melihat ada beberapa lebam di tubuhnya. Kamu juga pasti sudah melihatnya, bukan? Tebak dokter Rani yang memang benar sekali. Saat mengganti pakaiannya tadi, Gavin terkejut melihat punggung hingga perut sang istri yang kebiru-biruan, seperti bekas kena pukul dan seperti baru saja terjadi. Hal itu membuat Gavin naik pitam dan marah semarah-marahnya. "Aku sudah meresepkan obat dan biar nanti susterku yang datang ke sini untuk memeriksa kepada istrimu. Kau harus segera usut tuntas masalah ini," ucap dokter Rani yang tidak tega melihat Kira berbaring lemah seperti itu. "Pasti, Dok. Terima kasih, dan aku mohon jangan kasih tahu mana mama terlebih dahulu karena aku ingin mencari tahu siapa pelakunya," ucap Gavin dan diangguki oleh dokter Rani. Setelah itu dokter Rani pun pergi dari sana. Barulah Gavin menghampiri sang istri yang masih terbaring lemas di tempat tidur. Dia mengelus lembut tangan mungil itu yang terlihat sangat pucat. Tok tok tok. Suara pintu diketuk membuat Gavin mengalihkan pandangannya dan melihat Max masuk ke dalam setelah dia suruh masuk. "Bagaimana?" tanya Gavin yang emang menyuruh Max untuk mengusut tuntas semuanya masalah ini dan mencari pelakunya karena Gavin ingin menemani sang istri tadi. "Saya sudah menemukan siapa pelakunya, Tuan Muda," jawab Max.